dalam diri kita itu ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat terbesar yang Allah berikan. Tidak ada nikmat yang melebihi kedua nikmat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kondisi orang-orang kafir di akhirat, mereka akan berada di dalam neraka, disiksa selama-lama, tidak ada jeda, tidak bisa istirahat dari siksaan walaupun sedetik pun. Ketika kita tahu bahawa orang kafir disiksa dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengislamkan kita, lalu menitipkan iman pada kita. Artinya apa? Kita ini makhluk yang paling disayang Allah. Kita ini dihindarkan oleh Allah daripada kekafiran. Allah buat kita lahir dari rahim-rahim orang-orang Islam, padahal kita tidak pernah memintanya, kita tidak pernah merencanakannya. Kita lahir di Aceh dari rahim muslimah Aceh, dan kita Islam secara otomatis mengikuti apa yang telah menjadi iman daripada orang tua kita. Dan ini mahal sekali. Bayangkan kalau orang tua kita kafir, belum tentu kita begitu mudahnya akan menjadi muallaf. Belum tentu. Maka oleh kerana itu Allah ingin selamatkan kita sebelum kita memohon untuk selamat. Sebelum kita memohon untuk menjadi orang Islam, Allah Islamkan kita. Maka iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar yang Allah pernah berikan kepada kita. Maka hendaknya tidak lepas-lepas kita bersyukur kepada Allah atas kasih sayangnya memilih kita dari golongan orang-orang yang menjauh dari neraka Allah. Dan iman itu tidak akan pernah hilang kecuali kita sendiri yang menghilangkannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan nikmat dari satu kaum sampai kaum itu menghilangkannya sendiri. Jadi orang menerjemahkannya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Ini kadang-kadang ayat ini diterjemahkan, ditafsirkan sesuka hati orang yang menafsirkan. Jadi ditafsirkan kadang-kadang untuk mencari rezeki. Jadi bersandar pada ayat ini, ada orang yang mengatakan kalau kita tidak berusaha untuk mencari rezeki, maka Allah tetap tidak akan memberi. Begitu cara orang mengambil makna ayat. Padahal ayat itu tidak bicara masalah rezeki. Rezeki dicari tidak dicari, tetap tidak akan hilang. Cuma bagi yang mencari, dia mengeluarkan rezekinya lebih cepat daripada yang tidak mencari. Yang tidak mencari, wa in abta', kata Rasulullah, tetap keluar rezekinya walaupun terlambat. Saya pernah istilahkan, semalas-malasnya orang cari rezeki, kuota yang telah Allah tetapkan pada darahnya, pada tubuhnya tetap tidak hilang, tapi terlambat datangnya karena malasnya. Biasanya terlambat di waktu orang tua sudah meninggal, baru dapat rezeki melalui warisan. Nah, itu contoh tidak akan hilang. Jemaah menakan Allah. Jadi apa maksud ayat ini? Ini harus kita kalau menafsirkan ayat tidak bisa menafsirkan sendiri. Kita harus merujuk kepada
para ulama yang menafsirkan ayat berdasarkan tafsir bil ma'thur. Jadi kerja para ulama yang ahli Al-Quran itu ketika menafsirkan, dia tafsirkan dengan bantuan ayat-ayat lain. Karena dalam Al-Quran itu ketika kita menguasai seluruhnya, maka kita menemukan jawaban untuk ayat di surat fulan ada pada surat yang lain. Itu disebut tafsir bil ma'thur. Jadi tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, itu andalan para ulama. Jadi apa maksud ayat ini? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Allah tetapkan pada kita kecuali kita sendiri yang merubah nikmat itu. Itu yang ditafsirkan para ulama. Jadi kita ini diberi nikmat oleh Allah adalah fitrahnya sebagai manusia yang suci. Allah tidak akan rubah kesucian itu. Kita tetap suci, kecuali kita sendiri yang merubahnya. Makanya keluarlah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, tapi orang tuanya lah yang akan menasranikannya, meyahudikannya dan memajusikannya. Artinya ada faktor dari manusia sendiri mengubah nikmat iman dan Islam menjadi murtad, menjadi kafir. Itu faktor sendiri. Selama dia terus menjaga nikmat Allah, maka dia berdiri di atas nikmat Allah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghancurkan diri kita sendiri dalam nikmat adalah perbuatan kita sendiri. Nah, iman, Allah tidak akan rubah iman kita. Allah tetap titipkan iman pada diri seorang muslim. Dan Allah tidak akan tarik iman itu kecuali kita sendiri yang menghilangkannya. Apa yang menyebabkan kita kehilangan iman? Jadi bahasa katanya kadang-kadang kita sering menyebutkan kagadah iman, kagadah iman. Perlu diketahui lebih dahulu, iman itu Nabi yang menjelaskannya. Ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah, menjelma menjadi seseorang yang datang dengan baju putih, rambutnya hitam sekali, sawadis sya'r, rambutnya hitam sekali dan wajahnya bercahaya. Datang ke depan Rasulullah, langsung dia tempelkan lututnya ke lutut Rasulullah. Sampai sahabat bingung dan geram. Sahabat sudah mulai bangun untuk mencegah orang ini agar jangan terlalu lancang mendekat ke Rasulullah dengan cara begitu. Karena dia begitu datang langsung dia tempelkan lututnya ke lutut Rasulullah. Padahal sahabat tidak berani. Ini hadis disebut hadis Jibril. Langsung orang ini tanpa basa-basi bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Rasulullah menjelaskan, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila." Islam itu adalah syahadat, bayar lakukan salat, bayar zakat, puasa dan berhaji. Itu Islam. Jadi baru disebut orang Islam kalau dia melakukan kewajiban itu. Khusus rukun kelima disyaratkan bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan. Lalu ditanya lagi, mahwal iman? Ya Rasulullah, sebutkan apa itu iman. Nah, Rasulullah menjelaskan iman. Al-imanu an tu'mina billah. Kata Rasulullah langsung di hadapan sahabatnya menjawab pertanyaan orang itu. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'mina biqadri syarrihi wa khairihi. Iman itu engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul Allah,
percaya hari kiamat dan percaya kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik kadar yang buruk maupun kadar yang baik. Berarti iman percaya pada 6 perkara ini. Makanya ketika Allah titipkan iman, kenapa orang mau melakukan salat? Karena percaya. Apa yang dia percaya? Dia percaya Allah itu ada, yang telah menyuruhnya untuk salat ada. Dia percaya malaikat menuliskan catatan amal subuhnya. Ini semua berangkat dari percaya. Kenapa kaki kita hari ini berada di sini? Berangkat dari percaya. Kenapa kita datang ke sini? Karena kita percaya Allah melihat kita. Kita percaya Allah murka kalau kita tidak melakukan salat subuh. Kenapa kita datang? Karena kita percaya malaikat mencatat semua amal kita di subuh hari ini. Rasulullah mengatakan, kalau sebuah majlis didirikan di masjid atau dimanapun membicarakan tentang Allah dan Rasul, maka malaikat segera berkumpul di majlis tersebut. Lalu mereka mendoakan kepada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah semua yang duduk di sini, warhamhu, dan sayangilah mereka. Itu bahasa hadis Nabi. Karena Nabi bisa lihat malaikat. Dan ini malaikat ada di kita. Kita datang karena percaya. Lalu kita datang karena kita yakin Rasulullah ketika mengatakan bagusnya bermajlis, fadilah salat subuh, fadilah ini, kita percaya Rasulullah benar. Lalu kita percaya bahwa semua nanti dikumpulkan Allah pahala-pahala itu, dibalas nanti di hari kebangkitan atau hari kiamat. Jadi yang membuat kita ini bangkit dari salat subuh, melakukan semua amal, faktornya cuma satu, yaitu iman. Maka yang membuat orang kuat ibadah iman, bukan kuatnya otot. Banyak sekali orang yang kuatnya otot. Ubi biraya, bosoh ubi biraya. Ini tapak tangan besar, otot besar-besar, kaki Masya Allah, dia sanggup melakukan goes sepeda sampai ke gunung-gunung seluruh Aceh. Minggu ini Gunung Lok Semami, minggu depan Gunung Aceh Utara, minggu berikutnya Gunung di Takengon. Sanggup dia kejar, sanggup dia angkat sepeda ke atas mobil untuk mengunjungi dari satu gunung ke gunung yang lain. Yang dia tidak sanggup apa? Menuju ke masjid di samping rumahnya. Kalau begitu, yang bicara siapa? Iman. Di antara kita ada yang sudah berambut putih, beruban, lemah, ada yang diabetes, kolesterol, asam urat, tidak boleh makan kambing, kambing pun tidak boleh makan dia. Tapi sanggup menuju ke masjid. Tiap subuh sanggup menuju ke masjid. Tiap malam sanggup tahajud. Siapa yang memunculkan rasa kesanggupan itu? Iman. Percaya dibalas oleh Allah. Makanya Allah berjanji, wa may ya'mal misqala dzarratin khaira. Sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan di dunia, engkau akan yarah, engkau akan melihat kembali kebaikan itu. Di mana? Di akhirat. Kenapa harus di akhirat? Kenapa tidak dibalas di sini? Karena di dunia tidak dibalas pun kita masih banyak bantuan dari sesama sahabat kita. Jadi kita tidak terlalu butuh dengan amal kita di dunia, tapi kita sangat butuh dengan amal kita di saat tidak ada bantuan kecuali bantuan dari Allah. Disitulah hari-hari yang bernama akhirat. Jadi hari akhirat itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak lagi berguna harta dan anak-anak. Artinya semua memikirkan nasib masing-masing. Oh, ada anak yang pernah kita didik. Hasil didikan itu yang mengalir. Ada anak yang telah kita keluarkan harta untuk memasukkannya ke pesantren. Habis-habisan kita berjuang di bawah terik matahari untuk membayar SPP-nya agar dia menjadi anak saleh. Itulah yang mengalir, dan itu bahagian daripada percaya kita sehingga kita mau untuk membuat dia menjadi anak saleh. Jadi Bapak Ibu maka Allah, begitu kuatnya pengaruh iman di dalam diri kita. Begitu kuatnya. Tidak semua orang
mampu untuk melakukan itu. Kita ini kalau sudah percaya, biasanya kita akan menyerahkan diri bulat-bulat kepada yang kita percaya. Kalau kita naik L300, otomatis kita mempercayakan diri nasib kepada supir L300. Padahal kita tahu supir itu tidak salat. Tapi begitu nyenyaknya kita tidur di dalam HIS, kita serahkan diri bulat-bulat kepada supir. Padahal supirnya hanya semayang. Kenapa kita bisa tidur? Kenapa kita bisa ngorok? Karena kita percaya kepadanya. Kita percaya kepada pilot. Seorang perempuan di saat mempercayakan dirinya di bawah bimbingan seorang laki-laki, maka dia akan aman berada di rumahnya. Maka perlu seorang perempuan menseleksi orang yang melamarnya agar dia merasa aman. Begitu orang kalau sudah percaya. Kita saja kalau sudah percaya sama orang, Pak, dia minta hutang, begitu mudahnya kita kasih. Walaupun ujung-ujungnya kita dikhianati. Sudah 10 tahun dia tidak bayar hutang. Dan ini akibat percaya memberi. Begitulah efek percaya. Jemaah melakukan Allah. Nah, iman ini tidak akan hilang kecuali kita yang menghilangkannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Salah satunya adalah akibat maksiat. Semakin sering bermaksiat, semakin kecil kadar iman yang menempel pada diri kita. Ketika iman semakin kecil, maka yang berperan adalah nafsu. Jadi iman dan nafsu ini adalah dua pasukan perang yang berperang. Iman membisik-bisikkan kebaikan, nafsu selalu dalam keadaan menyuruh-nyuruh keburukan. Allah mengatakan, wa innan nafsa la'ammaratun bis-su. Allah pakai dua huruf taukid. Wa innan nafsa, sesungguhnya nafsumu la'ammarah. Allah pakai la taukid sekali lagi. Benar-benar dia akan menyuruhmu untuk melakukan melakukan keburukan. Jadi berperangnya iman dan nafsu, sedangkan kita ternyata memberi kesempatan pada nafsu untuk melakukan maksiat yang dituntun oleh nafsu. Di saat itu iman mundur. Iman kalah karena kita mengalahkannya dengan memberi ruang yang besar kepada nafsu. Dan ini semua Rasulullah yang menggambarkannya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Bukhari Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah berkata, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Nabi, tidak akan berzina seseorang penzina hina yazni, kalau dia sedang berzina wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Maksudnya tidak akan pernah seorang melakukan zina kalau dia masih ada iman. Tidak akan berzina seseorang kalau iman masih menempel. Jadi yang mau dibilang sama Nabi apa? Begitu zina terjadi, maka iman tidak berada di dalam diri orang ini. Disambung oleh Nabi, wala yashrabul khamar hina yashrab wa huwa mu'min. Tidak akan seseorang meminum khamar di saat dia mempunyai iman. Artinya kalau iman ada di dalam dirinya bagus, dia tidak akan minum khamar. Kebalikannya, kalau dia minum khamar, membuktikan imannya tidak berada dalam dirinya. Wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seseorang, tidak akan melakukan pencurian wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Maksudnya kalau dia sedang mencuri atau berhasil mencuri, iman telah keluar dari dirinya. Wala yantahib nuhbatan yarfa'un nas ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidak akan seseorang melakukan perampasan atau merampok yang membuat orang lain marah kepadanya,
kecuali di saat merampok iman tidak ada dalam dirinya. Ini hadis semuanya menunjukkan bahawa iman tidak akan pernah bersatu dengan nafsu yang sedang dijalankan. Dibantu dengan hadis Nabi yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Iza zana ar-rajul," kalau seseorang sedang berzina. Ketika seseorang sedang berzina, kharaja minhu al-iman. Di saat dia melakukan zina, iman keluar dari dirinya. Iman mundur. Jadi iman tidak bisa membela lagi orang ini. Iman mundur. Kharaja itu keluar, bagaikan keluarnya ruh. Lalu dia keluar, kemana dia pergi iman itu? Rasulullah kemudian menggambarkan, kana alaihi qaddullah. Iman itu keluar, lalu iman itu bertengger, iman itu mengapung di atas orang tersebut, qaddullah, seperti awan yang bergantungan. Ya. Jadi ketika sedang berzina, iman keluar. Dia bergantungan. Kalau mohon maaf, kalau kita gambarkan kiasannya, orang berzina dalam kamar. Ketika sedang berzina, iman itu akan keluar, karena dia tidak bisa berada di tubuh yang sedang berzina. Bagaimana posisi keluarnya? Rasulullah langsung dengan zahir kalimat menggambarkan, dia akan bertengger atau dia akan menjadi sebuah tumpukan seperti awan, qaddullah, ya, seperti awan, dia duduk di plafon. Contoh ini. Jadi dia mesagor, duduk di satu sudut. Tidak akan masuk ke tubuh orang ini. Fa iza inqata'a raja'a ilaihi iman. Ketika sudah selesai berzina, baru iman itu kembali ke dadanya. Ini membuktikan apa? Efek maksiat berbahaya kita tidak didampingi oleh iman. Makanya kalau orang berzina, mati sedang berzina. Banyak berita apa? Kakek tua umur 70 tahun meninggal di atas tubuh seorang pelacur. Mungkin karena kebanyakan minum obat kuat. Mati. Sedang berzina mati, jantung tidak tahan. Ketika mati dalam keadaan sedang berzina, dipastikan melalui hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, dia mati dalam keadaan tidak membawa imannya. Ini bahayanya orang maksiat. Makanya semua maksiat, Nabi tadi mencontohkan semua maksiat, bukan iman saja. Kita ini ketika sedang melangkahkan kaki untuk meminjam uang riba di bank, itu dari pintu bank, watai tatamong, nyan iman kan boleh ditibit ya. Ketika kita dilayani oleh pegawai bank, bapak mau pinjam berapa, itu iman sudah berdiri di luar itu. Sampai kita tidak jadi atau kita selesai melakukannya, baru iman masuk kembali untuk mencegah maksiat yang lain. Tapi kalau kita memperturutkan nafsu, ketika nafsu itu menang, iman tidak mau mendampingi kita. Bahayanya ketika mau keluar dari pintu lembaga riba itu, ini mau keluar dari bank, tiba-tiba tersangkut di pintu, jatuh, mati, maka mati kita dalam keadaan iman sedang keluar. Inilah seburuk-buruknya mati. Tadi Rasulullah mencontohkan bukan hanya zina. Berzina, mencuri, minum khamar, merampok, semua yang sedang melakukan itu adalah orang-orang yang sedang tidak didampingi oleh imannya. Jadi iman ini bekerja menasihati kita untuk melawan nafsu sebelum terjadi. Kalau kita membiarkan nafsu berbicara, maka iman mundur. Itu bahayanya orang yang melakukan maksiat. Jemaah belaka Allah. Para ulama ketika membicarakan tentang nafsu, para ulama mengatakan an-nafsu katiflir radhi'. Nafsu itu cara kerjanya
seperti bayi yang sedang menyusui. Kalau belum diberi ASI, tetap dia nangis sampai dia mendapatkan ASI itu. Oh, mamaknya melalaikan sebentar. Jadi dia nangis, mamaknya melalaikan sebentar. Misal mamaknya mengatakan cup cup cup, cep cep cep, cip cip cip, dipok-pok sana. Itu lalai sebentar. Berhentikah dia? Tidak, hanya sebentar. Nanti sebentar lagi mulai di kerang-kerang lagi. Mulai dia nangis lagi, baru betul-betul berhenti sampai dia mendapatkan ASI. Begitu para ulama menggambarkan cara kerja nafsu. Nafsu kalau sudah mulai menggoda, lalu kita melalaikan nafsu. Artinya melalaikan, kita tenangkan. Kita tenangkan dengan salat 2 rakaat. Ini sudah mulai ini. Misal ketika seseorang ingin berzina, nafsu sudah menggodanya untuk berzina. Lalu kita tenangkan hati, kita istighfar. Kita menang di saat istighfar itu. Nabiullah Yusuf menang di saat lari ke pintu, walaupun dia tahu pintu terkunci. Nabi Yusuf tahu pintu terkunci waktu dikejar oleh Zulaikha. Tapi dia hanya berlari, hanya untuk menampakkan kepada Allah, dia melarikan diri dari nafsu itu. Di situ Allah memberi pertolongan. Makanya kadang-kadang kita ketika nafsu mulai membara, itu dengan istighfar, mengingat Allah kembali, itu Allah tolong. Tapi berhentikah nafsu? Dia kalah sebentar, dia tidak akan pernah berhenti. Allah yang telah mengatakannya, la ammarah, tidak dapat hari Senin, dia akan menyuruh untuk melakukannya di hari Selasa. Makanya mewing lagi kepala. Ini isteri sudah bilang, bang, tak mungkin kita rumah sewa, pinjam terus uang di bank. Hana pepu, 3 ge hana pepu. Yang baik megege, kata isteri. Sekali-sekali enggak apa-apa. Yang jangan berkali-kali. Itu dah mulai kita dikuatkan oleh isteri contohnya. Tapi kemudian kita tersadar. Istighfar. Alhamdulillah kita menang. Kita mulai mengatakan dalam hati, ini enggak betul ni. Ini enggak betul ni. Berhentikah nafsu? Tidak. Hari Selasa dia akan mengajaknya lagi. Hari Selasa beda lagi. Mulai tergoda lagi. Tidak berhasil Selasa, dia datang Rabu. Tidak berhasil dalam minggu ini, dia datang minggu depan. Tidak berhasil dalam bulan ini dia melakukannya, dia datang bulan depan. Tidak berhasil tahun ini, dia datang tahun depan. Maka ada orang yang nampaknya setahun berjamaah terus-terusan. Tahun berikutnya tidak nampak lagi di masjid. Ana dele. Kenapa? Dia berhasil dirungkom oleh nafsu. Tahun kemarin dia mendapatkannya. Dia mendapatkan kemenangan di atas nafsu. Makanya melawan nafsu itu perjuangan yang lebih hebat daripada perang Badar. Kan waktu perang Badar Rasulullah mengeluarkan hadis ketika para sahabat mengatakan, Masya Allah, luar biasa perang kali ini. 300.000 orang melawan 3 juta orang. Menang. Luar biasa perang kali ini. Kemudian Rasulullah menasihati, ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan nafsumu. Maka jangan fikir kita menang subuh ini, Pak. Belum tentu. Kemenangan itu di saat kita sakaratul maut, kita berhasil mengalahkan nafsu kita, tidak pernah melakukan maksiat, disitulah kemenangan. Lalu Allah mengatakan, kullu nafsin zaikatul maut, setiap orang akan merasakan mati. Faman zuhziha 'anil nar, sebelum mati jangan mengaku menang. Jadi sebenarnya kalau kita sadar diri, kita tidak bisa hari ini memuji-muji diri dengan mengatakan alhamdulillah long katobat. Alhamdulillah sudah taubat. Alhamdulillah saya dapat hidayah. Alhamdulillah. Kita mulai memuji-muji diri seakan-akan kita adalah orang yang terbaik. Padahal ukuran kita menang adalah kematian. Allah menyebutkan setelah mendapatkan kematian, faman zuhziha 'anil nar, ketika Allah vonis kita dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faza, disitulah kemenangan yang sebenarnya. Ini kita belum menang ni, Pak. Oh, bapak lihat seorang ustaz, sang ustaznya istiqamah tak?
Di depan bapa nampaknya istiqamah, di belakang belum tentu. Mungkin ada maksiat yang tersembunyi yang dilakukannya. Makanya ada ustaz yang kadang-kadang melihat jamaahnya, kayaknya bapa itu Masya Allah selalu di mana-mana pengajian ada, nampaknya tidak pernah lepas daripada jamaah. Hari ini, minggu ini, bulan ini, belum tentu yang akan datang. Maka oleh karena itu, angkatan perang yang Allah titipkan untuk melawan nafsu adalah iman. Maka kalau begitu, bagaimana cara meningkatkan iman ketika iman sudah rendah? Karena Rasulullah pernah mengatakan, iman dari diri seorang manusia bisa naik, bisa turun. Itu bahasa Nabi. Ketika iman merendah, turun, kita akan malas melakukan ibadah. Bapak Ibu maka Allah, pertanyaan ini pernah diajukan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika iman sedang turun, apa yang harus kami lakukan? Rasulullah berkata, aksiru qawla la ilaha illallah. Ketika imanmu turun, perbanyaklah berzikir kalimah la ilaha illallah. Itu perlawanan dengan berzikir kalimah la ilaha illallah. Maksud Nabi bukan hanya kalimah itu, mengingat-ingat Allah ketika iman sedang turun. Paling kurang jangan maksiat. Paling kurang jangan maksiat. Kalau iman sedang turun, mungkin kita tinggalkan solat tahajud. Kita tinggalkan solat duha. Kalau iman sedang turun. Kalau iman sedang turun, kita tidak puasa Senin Kamis. Alah be'elung kahir misal. Kita tidak puasa. Itu iman sedang turun. Kalau iman sedang turun, kadang-kadang kaki kita berat sekali untuk berjamaah. Di saat itu yang harus kita jaga adalah ingat-ingatlah Allah. Paling kurang jangan jatuh ke maksiat. Cukup lakukan yang mubah-mubah saja. Oh, enggak solat, tidak solat sunnah. Okey, di saat iman turun mungkin ada orang yang malas, tapi jangan jatuh ke maksiat. Jaga yang wajib, jangan jatuh ke maksiat. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini efek daripada bermaksiat. Masya Allah, maksiat bisa menghilangkan iman sampai maksiat itu selesai. Iman baru masuk untuk mencegah maksiat yang berikutnya.